Ada sesuatu yang aneh terjadi setiap kali tahun baru dimulai. Kita merasa harus berubah total. Kita merasa harus membuat resolusi besar. Kita merasa harus membuang semua yang lama dan memulai dari nol. Dan tanpa sadar, kita menciptakan tekanan besar di dalam diri sendiri. Tekanan untuk menjadi orang yang berbeda dalam satu malam. Tekanan untuk mencapai semua target dalam satu bulan. Tekanan untuk membuktikan sesuatu kepada diri sendiri dan orang lain. Dan justru disitulah masalahnya dimulai. Karena semakin keras kita memaksa diri untuk berubah, semakin besar resistensi yang muncul dari dalam. Semakin tinggi target yang kita buat, semakin cepat kita merasa gagal ketika realitas tidak sesuai harapan. Dan yang lebih berbahaya lagi, ketika kita memulai tahun dengan pikiran yang penuh beban, dengan perasaan harus mengejar sesuatu yang belum jelas, rezeki pun ikut terganggu alirannya. Bukan karena kita tidak layak, bukan karena kita tidak berusaha, tapi karena energi kita tersebar kemana-mana, tanpa ketenangan yang menjadi fondasi. Kebanyakan orang memulai tahun baru dengan daftar panjang keinginan. Mereka menulis resolusi yang ambisius. Mereka membayangkan versi diri yang sempurna di akhir tahun. Dan mereka berharap semuanya akan berjalan mulus. Tapi di balik semua itu, ada kecemasan yang tersembunyi. Ada keraguan yang tidak terucap. Ada perasaan tidak cukup yang terus berbisik di dalam hati. Dan justru perasaan itulah yang membuat pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih maju. Kita sibuk menghitung apa yang belum tercapai tahun lalu. Kita sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan agar tahun ini berbeda. Dan tanpa sadar, kita sudah menghabiskan energi bahkan sebelum tahun baru benar-benar dimulai. Pikiran yang tidak tenang menciptakan keputusan yang terburu-buru. Keputusan yang terburu-buru menciptakan tindakan yang tidak konsisten, dan tindakan yang tidak konsisten membuat rezeki sulit untuk mengalir dengan stabil. Ini bukan tentang nasib buruk, ini bukan tentang kurangnya kesempatan. Ini tentang kondisi internal yang belum siap menerima apa yang sebenarnya sudah tersedia. Sekarang bayangkan jika ada cara lain untuk memulai tahun, cara yang tidak memaksa. Cara yang tidak menciptakan tekanan baru. Cara yang justru dimulai dari ketenangan, bukan dari ambisi yang membabi buta. Bagaimana jika tahun baru bukan tentang menjadi orang yang berbeda, tapi tentang menjadi lebih utuh dengan siapa kita sekarang? Bagaimana jika rezeki yang lebih stabil bukan datang dari target yang lebih besar, tapi dari pikiran yang lebih jernih? Ada sesuatu yang sangat sederhana, namun jarang disadari. Sesuatu yang tidak perlu dibeli, tidak perlu dipelajari dari buku mahal, tidak perlu menunggu kondisi sempurna. Sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, hanya perlu dibangunkan kembali. Dan ketika hal ini mulai terbangun, perubahan tidak lagi terasa berat, rezeki tidak lagi terasa jauh, dan tahun baru benar-benar menjadi awal yang segar, tanpa beban dari masa lalu. Mari kita mulai dari satu titik sederhana. Pikiran tenang bukan berarti tidak punya keinginan. Pikiran tenang bukan berarti pasrah tanpa usaha. Pikiran tenang adalah kondisi di mana kita tahu apa yang kita inginkan, tapi kita tidak dikuasai oleh kegelisahan untuk segera mendapatkannya. Ini adalah kondisi di mana kita bisa melihat peluang dengan jernih, tanpa terburu-buru mengambil keputusan yang salah. Ini adalah kondisi di mana kita bisa bekerja dengan fokus, tanpa terganggu oleh suara bising di dalam kepala, yang terus mengatakan kita kurang cepat, kurang pintar, kurang beruntung. Dan kondisi inilah yang membuat rezeki bisa mengalir lebih stabil. Karena rezeki bukan hanya tentang uang yang masuk. Rezeki adalah tentang bagaimana kita menerima, mengelola, dan menjaga apa yang datang kepada kita. Dan semua itu dimulai dari kejernihan batin. Coba perhatikan. Ketika pikiran kita tenang, kita bisa merasakan mana peluang yang tepat
dan mana yang hanya terlihat menarik di permukaan. Ketika pikiran kita tenang, kita bisa membuat prioritas dengan jelas, tidak lagi terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif. Ketika pikiran kita tenang, kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik, membuka hubungan yang membawa manfaat jangka panjang. Dan ketika pikiran kita tenang, kita bisa tidur dengan nyenyak, bangun dengan energi segar, dan menjalani hari dengan lebih hadir. Semua hal kecil ini menciptakan fondasi untuk stabilitas yang lebih besar, bukan stabilitas yang kaku, bukan stabilitas yang membosankan, tapi stabilitas yang fleksibel, yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan keseimbangan. Lalu bagaimana caranya membangun ketenangan ini di awal tahun? Pertama, berhenti menciptakan daftar panjang yang membuat kita kewalahan sebelum memulai. Alih-alih membuat 10 resolusi sekaligus, pilih 1 atau 2 hal yang benar-benar penting bagi ketenangan batin kita. Mungkin itu tentang memperbaiki kualitas tidur. Mungkin itu tentang mengurangi waktu terpaku pada layar ponsel. Mungkin itu tentang memberi waktu 5 menit setiap pagi untuk duduk dalam diam, merasakan napas, membiarkan pikiran tenang sebelum hari dimulai. Hal-hal kecil seperti ini terdengar sederhana, bahkan mungkin terasa tidak cukup ambisius. Tapi justru dari sini fondasi dibangun. Karena pikiran yang tenang tidak datang dari pencapaian besar. Pikiran yang tenang datang dari konsistensi kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Kedua, buat ruang untuk melepaskan apa yang tidak lagi berguna. Tahun baru bukan hanya tentang menambahkan hal baru. Tahun baru juga tentang melepaskan beban lama yang masih kita bawa tanpa sadar. Beban itu bisa berupa kebiasaan buruk yang sudah tidak relevan. Beban itu bisa berupa hubungan yang menguras energi tanpa memberi nilai. Beban itu bisa berupa keyakinan lama tentang diri kita yang sudah tidak benar lagi. Cobalah duduk sejenak dan tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apa yang masih saya pegang padahal sudah waktunya dilepaskan? Apa yang membuat saya merasa berat setiap kali diingat? Apa yang sebenarnya bukan tanggung jawab saya, tapi masih saya pikul? Ketika kita mulai melepaskan hal-hal ini dengan sadar, ruang baru terbuka di dalam diri kita. Ruang untuk ketenangan, ruang untuk kejernihan, ruang untuk rezeki yang lebih sehat. Ketiga, ubah cara kita memandang rezeki itu sendiri. Banyak orang memulai tahun dengan target penghasilan yang spesifik. Mereka ingin mendapatkan sekian juta dalam sekian bulan, dan tidak ada yang salah dengan target. Tapi masalahnya adalah ketika target itu menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, dan ketika tidak tercapai, kita merasa gagal total. Padahal, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang tunai. Rezeki bisa datang dalam bentuk pengetahuan baru yang mengubah cara pandang kita. Rezeki bisa datang dalam bentuk koneksi dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Rezeki bisa datang dalam bentuk kesehatan yang terjaga, sehingga kita bisa bekerja dengan konsisten. Rezeki bisa datang dalam bentuk ide yang tiba-tiba muncul dan membuka jalan baru. Ketika kita mulai melihat rezeki dengan cara yang lebih luas, kita tidak lagi merasa kekurangan setiap saat. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal baik sudah terjadi dan akan terus terjadi selama kita tetap membuka diri dengan pikiran yang tenang. Dan di titik inilah saya ingin mengajak kamu untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Jika kamu merasa apa yang disampaikan di sini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasakan ada kebenaran dalam kata-kata ini, tekan suka untuk video ini. Bukan hanya sebagai tanda terima kasih, tapi sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk menyelaraskan diri dengan energi ketenangan dan kejernihan. Dan jika kamu ingin terus diingatkan, terus dibimbing, terus diberi perspektif yang membantu menjernihkan pikiran dan membuka aliran rezeki, tekan langganan. Karena ini bukan hanya tentang satu video, ini tentang perjalanan panjang menuju versi diri yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih siap menerima semua kebaikan
yang sudah menunggu untuk datang kepadamu. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi. Salah satu alasan mengapa banyak orang merasa resah di awal tahun adalah karena mereka belum menutup bab dari tahun sebelumnya. Mereka membawa kekecewaan yang belum diproses. Mereka membawa rasa bersalah atas apa yang tidak tercapai. Mereka membawa kemarahan terhadap diri sendiri atau orang lain. Dan semua emosi ini menumpuk, menciptakan kabut di dalam pikiran. Ketika kabut ini ada, tidak ada target sebesar apapun yang bisa membuat kita merasa cukup. Tidak ada pencapaian sebesar apapun yang bisa membuat kita merasa tenang. Karena yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak, tapi lebih jernih. Dan kejernihan dimulai dari pengakuan yang jujur. Akui apa yang terjadi tahun lalu. Akui apa yang berhasil dan apa yang tidak. Akui apa yang menyakitkan dan apa yang membahagiakan. Jangan menghakimi. Jangan menyalahkan. Cukup akui dan terima. Ketika kita bisa melakukan ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Beban itu mulai terasa lebih ringan, dan pikiran mulai merasa lebih lapang. Dari titik kejernihan ini, kita bisa mulai menanam niat yang lebih berkualitas untuk tahun baru. Niat yang tidak dipaksa, niat yang tidak lahir dari rasa takut atau tidak cukup. Niat yang lahir dari tempat yang tenang, dari tempat yang tahu bahwa kita sudah cukup baik apa adanya, dan kita hanya ingin tumbuh, karena itu adalah sifat alami kehidupan. Niat seperti ini memiliki kekuatan yang berbeda. Niat seperti ini tidak menciptakan tekanan. Niat seperti ini menciptakan momentum yang lembut, tapi konsisten. Dan momentum inilah yang membawa rezeki dengan cara yang lebih stabil. Bukan rezeki yang datang sekali lalu hilang, tapi rezeki yang datang, bertahan, berkembang, karena fondasi internalnya sudah kuat. Pikirkan tentang air yang mengalir di sungai. Air itu tidak terburu-buru. Air itu tidak memaksa jalannya. Tapi air itu sampai ke laut karena konsisten mengikuti aliran alami. Dan dalam prosesnya, air itu memberi kehidupan kepada segala yang dilaluinya. Inilah cara rezeki bekerja ketika pikiran kita tenang. Rezeki tidak perlu dipaksa. Rezeki tidak perlu dikejar dengan panik. Rezeki hanya perlu dialirkan dengan kesadaran penuh, dengan keputusan yang jernih, dengan tindakan yang konsisten. Dan semua ini hanya mungkin ketika pikiran kita tidak lagi dikuasai oleh kebisingan internal. Sekarang saya ingin mengajak kamu untuk merasakan sesuatu. Tidak perlu melakukan apa-apa yang rumit. Cukup ikuti dengan lembut. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai rileks. Rasakan bagaimana bahu yang tadinya tegang mulai turun. Rasakan bagaimana rahang yang tadinya kaku mulai melonggar. Dan sekarang, bayangkan di dalam dadamu ada ruang yang luas, ruang yang tenang, ruang yang aman, ruang yang tidak terganggu oleh apapun dari luar. Di ruang ini, tidak ada tuntutan, tidak ada penilaian, tidak ada kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Hanya ada saat ini, hanya ada kamu dan ketenangan yang mulai tumbuh dari dalam. Rasakan ketenangan ini menyebar ke seluruh tubuh. Rasakan ketenangan ini menyentuh setiap sel, setiap pikiran, setiap emosi yang sebelumnya gelisah. Dan dari ruang tenang ini, tanam satu kalimat sederhana di dalam hati. Ucapkan dengan lembut, dengan penuh keyakinan. Pikiran saya tenang, rezeki saya mengalir, tidak perlu keras, tidak perlu dipaksa, cukup rasakan kebenarannya. Rasakan bagaimana kalimat ini membawa rasa damai. Rasakan bagaimana kalimat ini membuka sesuatu di dalam diri yang sebelumnya tertutup. Ulangi dalam hati sebanyak yang kamu mau. Pikiran saya tenang, rezeki saya mengalir. Biarkan kalimat ini menjadi jangkar yang mengembalikan kamu ke pusat ketenangan setiap kali kamu merasa mulai terbawa arus kekhawatiran. Biarkan kalimat ini mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.
bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mendukung setiap langkah yang diambil dari tempat yang tenang dan sadar. Dan sekarang, bayangkan dirimu beberapa minggu ke depan. Kamu bangun di pagi hari dengan perasaan segar. Tidak ada beban berat di dada. Tidak ada daftar panjang yang membuat kamu kewalahan sebelum hari dimulai. Kamu tahu apa yang perlu dilakukan hari ini, dan kamu melakukannya dengan fokus, tanpa terburu-buru, tanpa terganggu oleh kebisingan yang tidak perlu. Orang-orang mulai merasakan perubahan dalam dirimu. Mungkin mereka tidak bisa menjelaskan apa itu, tapi mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang kamu pancarkan, ada kepercayaan diri yang tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang mulai datang kepadamu dengan peluang. Bukan karena kamu memaksa, bukan karena kamu meminta, tapi karena energi yang kamu pancarkan menarik hal-hal baik secara alami. Rezeki mulai datang dalam bentuk yang beragam. Mungkin seseorang menghubungi kamu untuk proyek baru. Mungkin kamu mendapat ide bisnis yang terasa tepat. Mungkin ada pengeluaran tak terduga yang ternyata tertutup dengan cara yang tidak kamu duga. Mungkin ada hubungan lama yang diperbaiki, membuka jalan baru yang lebih sehat. Semua ini terjadi bukan karena kamu menjadi orang yang berbeda dalam satu malam. Semua ini terjadi karena kamu mulai hidup dari tempat yang berbeda. Tempat yang tenang, tempat yang jernih, tempat yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan atau keraguan. Dan dari tempat ini, segalanya menjadi lebih mudah. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu punya kapasitas yang lebih besar untuk menghadapinya dengan bijak. Kamu tidak lagi reaktif terhadap setiap perubahan kecil. Kamu tidak lagi panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kamu tahu bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari aliran yang lebih besar. Dan kamu percaya bahwa selama kamu tetap tenang, selama kamu tetap sadar, jalan akan terus terbuka. Mungkin tidak selalu dengan cara yang kamu bayangkan, tapi selalu dengan cara yang lebih baik dari yang bisa kamu rencanakan sendiri. Inilah yang dimaksud dengan rezeki yang stabil. Bukan rezeki yang datang tiba-tiba lalu hilang, tapi rezeki yang terus mengalir, karena sumbernya bukan dari luar, tapi dari keselarasan internal yang sudah kamu bangun. Tahun ini bisa menjadi tahun yang berbeda. Bukan karena kamu harus menjadi sempurna, bukan karena kamu harus mencapai semua target dalam daftar, tapi karena kamu memilih untuk memulai dari tempat yang benar, dari ketenangan, dari kejernihan, dari kesadaran penuh. Dan ketika fondasi ini kuat, segala sesuatu yang dibangun di atasnya akan lebih kokoh, lebih tahan lama, lebih bermakna. Jadi sekarang saya ingin mengajak kamu untuk melakukan satu hal sederhana. Tulis satu kata di kolom komentar. Satu kata yang mewakili niat terdalam kamu untuk tahun ini. Mungkin kata itu adalah tenang. Mungkin kata itu adalah jernih. Mungkin kata itu adalah siap. Mungkin kata itu adalah mengalir. Apapun kata itu, tuliskan. Karena ketika kamu menuliskan sesuatu, kamu memberinya kekuatan, kamu memberinya bentuk, dan kamu mengikat diri pada niat itu dengan cara yang lebih nyata. Dan ketika kamu melihat kata-kata dari orang lain di komentar, kamu akan merasakan bahwa kamu tidak sendirian, bahwa ada banyak orang yang juga memilih jalan yang sama, jalan ketenangan, jalan kejernihan, jalan rezeki yang mengalir dengan stabil. Dan jika kamu ingin mendukung perjalanan ini lebih dalam lagi, pertimbangkan untuk menjadi anggota saluran ini. Karena di sana, kamu akan mendapat akses ke konten yang lebih mendalam, meditasi terpandu yang lebih panjang, dan komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih tenang dan berkelimpahan. Ini bukan tentang uang. Ini tentang komitmen. Komitmen untuk terus tumbuh. Komitmen untuk terus belajar. Komitmen untuk tidak menyerah pada kebisingan dunia, tapi tetap kembali ke pusat ketenangan di dalam diri. Tahun baru sudah dimulai, tapi yang memulai bukan tanggal di kalender. Yang memulai
adalah keputusanmu hari ini. Keputusan untuk tidak lagi hidup dalam kegelisahan. Keputusan untuk membangun fondasi yang kokoh dari dalam. Keputusan untuk percaya bahwa ketika pikiran tenang, rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Dan aku percaya kamu sudah siap. Aku percaya kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang tinggal melangkah. Satu napas dalam-dalam. Satu langkah kecil. Satu hari pada satu waktu. Dan percayalah, segalanya akan baik-baik saja. Sampai jumpa di video berikutnya.